Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Biar malam hari ini sama-sama kita satukan hati, kita naikkan pujian dan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari bersama kami naikkan pujian dan syukur kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau siapkan setiap waktu kami untuk datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan yang kami terima sepanjang hari ini. Apapun keadaannya Tuhan, kami tahu bahwa senantiasa Tuhan Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Dan kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami, naikkan pujian dan syukur kami. Tuhan terima kasih buat kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari malam hari ini Engkau yang datang, Engkau yang rindu. Mari bawa setiap hatimu dengan hati yang bersyukur Tuhan. Kami buka setiap hati kami. Kami naikkan setiap persembahan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami datang bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, kami datang bersyukur. Haleluya. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kami percaya hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami naikkan pujian kami malam hari ini. Oh, memandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu. Amin. Dalam hidupku, kami bawa setiap sembah kami malam hari ini Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, menyembah, mengejar hadir-Mu. Amin. Dalam hidupku Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti-Mu, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa setiap persembahan kami yang terbaik Tuhan. Haleluya. Menyatakan Engkau besar, mengejar hadir-Mu. Amin. Hadir-Mu dalam hidup
kebaikan-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa setiap persembahan kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan Engkau kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mencari wajah-Mu. Itu kerinduan setiap hati kami Tuhan, lebih dalam menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadir-Mu. Segala pujian kami bagi Allah yang hidup, Kau Raja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkuasa-Mu, hadirat-Mu. Ya Tuhan, itu yang penuhi setiap kami malam hari ini. wajah-Mu, Mengikutimu, ya Tuhan, kebaikan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. membawa Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikutimu, oh kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa setiap persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan, membawa sembah, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, kami percaya Tuhan, biar kehadiran-Mu itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kami percaya ketika kami datang di dalam kuasa hadirat-Mu, itu yang menyembuhkan, itu yang menguatkan setiap kami, itu yang memulihkan setiap hati kami. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang Ya Tuhan, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan Kemenangan ya
Tuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. dengan hati yang percaya. Kami percaya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. haleluya. Mari dengan iman sama-sama nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kami percaya Kau nyata di sini. kuasa-Mu nyata Tuhan. Kemenangan Haleluya. terjadi di Mari dengan sini. iman bersama nyatakan, Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Amin. terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Sepanjang kami pegang firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dengan hati yang percaya Tuhan, kami nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Amin. terjadi di Satu kali sini. lagi bersama katakan, Ku yakin Engkau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami percaya Yakin Tuhan, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan namanya.
Yesus, kami meninggikan Engkau malam hari ini Tuhan. Tiada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, yang layak untuk kami sembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini. Yang haus dan rindu akan Engkau akan dipuaskan. Mari lebih lagi, Yesus. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Engkau, kami kagum akan Engkau, akan Engkau Tuhan. Mari lebih lagi tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, ajaib, mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau, kami kagum ya Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan, akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan, oh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau, Yesus. Kami kagum
Raja yang duduk di atas tahta. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau Allah yang mulia. Engkau mulia. Ajaib dan heran. Ajaib dan heran. Ku kagum. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh kembali berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan biarlah kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali Mezbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Iya, baik, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, dan saya percaya kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya Stefani dari Sulawesi Tengah, dari Kota Luwuk. Saya mau bersaksi ya bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus. Saya punya keponakan dan dia masih beragama seberang. Pada saat itu dia mau melahirkan bayi ya normal. Tapi karena anaknya di kandungan ternyata sangat besar, tidak bisa dilahirkan secara normal dan harus dioperasi sesar. Dan betul saat dia melahirkan secara sesar, berat anaknya itu 4,6, wah hampir 5 kilo ya, 4,6 kilogram. Dan ternyata memang sangat besar Bu, makanya harus dioperasi. Namun satu hal yang menyedihkan, dokter mengatakan bahwa bayinya itu yang baru lahir gula darahnya tinggi. Jadi dia tidak bisa dikasih susu, harus menunggu ASI. Sementara ponakan saya ASInya belum keluar. Tapi anaknya menangis terus karena haus dan juga belum bisa bertemu orang tuanya di ruangan karena dia dalam ruangan bayi. Harus dipantau terus gula darahnya. Bayinya terpaksa harus berpuasa Bu. Kata dokter tidak boleh diberi susu selain ASI. Malamnya jam 2 tengah malam saya duduk di kaki Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan dan saya berkata, Tuhan Yesus tolong, karena anak ini masih sangat kecil, begitu polos dan dia belum mengerti apa-apa. Dia hanya bisa menangis kalau dia lapar dan haus. Dia juga tidak mengerti kalau dokter menyuruh dia puasa karena gula darahnya tinggi akibat orang tuanya. Ya, ampuni ya Tuhan. Bayi ini tidak bersalah apa-apa. Saya berdoa kepada Tuhan memohon agar Tuhan mengasihani bayi ini dan Tuhan dapat menormalkan gula darahnya agar dia bisa diberi susu formula. Ya, dan saya berdoa pagi harinya ya saya dapat kabar bahwa bayi tersebut gula darahnya turun dan menjadi normal sehingga dokter menyatakan dia bisa diberi susu formula. Saya ditelepon, katanya bayinya sudah bisa minum susu. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan ya bayi ini
Dan saya beritahu kepada ponakan saya yang adalah bayi anak itu, mama anak itu, ya saya katakan, saya berkata bahwa ya saya berdoa di kaki Tuhan. Semalam saya berlutut tersungkur dan saya katakan bahwa Tuhan Yesuslah yang dahsyat yang sudah menyembuhkan anakmu, sebab Dia Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Dan kesembuhan boleh terjadi tepat pada waktunya. Demikian kesaksian saya, semoga dapat menjadi berkat. Dan Tuhan Yesus itu hidup, Dia tidak pernah berubah, dahulu sekarang bahkan sampai selamanya. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Terima kasih Ibu Debbie ya, untuk selalu membagikan berkatnya lewat mesbah doa dan mesbah syukur. Semoga ibu dan keluarga serta seluruh tim yang ada sehat selalu. God bless you. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya saudara, kita mendengar kesaksian yang luar biasa. Ya kalau dilihat secara ya fisik atau pikiran manusia memang tidak mungkin. Tapi terjadi ya, bayinya gula darahnya tinggi sehingga tidak bisa dikasih susu formula, hanya susu ASI saja. Tapi ya puji Tuhan, ketika ibu berdoa minta kepada Tuhan untuk memberi kesembuhan, ya Tuhan sanggup memberi kesembuhan karena Dialah memang sang penyembuh. Karena itu saudara jangan pernah berhenti berharap, tetaplah percaya, tetap berserah pada Tuhan sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan ya pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Raja-Raja pasal 20, bagaimana Hizkia sakit dan disembuhkan. Dan ya bagaimana juga akhirnya kejatuhan Hizkia karena dia memamerkan semua kekayaan yang ada di istananya, sehingga utusan dari Raja Babel itu ya menginginkan, bahkan akhirnya mereka punya niat untuk mengambil semua yang menjadi milik dari Yehuda. Dan kita tahu ya akhirnya Tuhan juga berfirman bahwa satu saat akan terjadi bahwa tidak ada satupun harta yang kau miliki yang tidak akan diangkut ke Babel. Bahkan anak-anakmu akan dipekerjakan menjadi sida-sida di negeri Babel. Akhirnya Hizkia mati digantikan oleh anaknya yang bernama Manasye. Dan hari ini kita lanjutkan saudara 2 Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama. Judul perikopnya Manasye menjadi Raja Yehuda. Ayat yang ke-21, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Jadi saudara masih muda sekali ya. 12 tahun Manasye menjadi raja di Yerusalem ya. Kita lihat saudara ya sangat muda. Dan dikatakan di sana ya umur 12 tahun ia menjadi raja, 55 tahun lamanya ia memerintah. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan di depan orang Israel. Jadi sekalipun ayahnya benar, Hizkia, tapi Manasye berbeda dengan Hizkia. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Manasye melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mungkin karena Manasye masih terlalu kecil ketika dia menjadi raja, umur 12 tahun. Dia belum melihat contoh dari ayahnya, yaitu Hizkia, bagaimana hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan ayat 3, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya, dan ia membangun mesbah untuk Baal.
membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Saudara, kalau kita lihat di sini luar biasa ya dosa Manasye ini. Kenapa? Karena dikatakan ayahnya itu yang merobohkan semua kuil-kuil, semua penyembahan berhala, bukit-bukit pengorbanan, itu dirobohkan, dihancurkan oleh Hizkia ayahnya. Tetapi setelah Manasye naik menjadi raja di Israel, dia membangun kembali mesbah-mesbah, tempat penyembahan berhala yang dihancurkan oleh ayahnya itu dibangun kembali. Ya, sehingga dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, saudara. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Ayat 6, bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh, ya, peramal. Ia juga melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Kalau kita lihat saudara, ya, Manasye ini dia bukan hanya membangun kembali kuil-kuil penyembahan berhala, tapi dia membawa itu ke rumah Tuhan. Jadi sangat-sangat ya jahat di mata Tuhan, berdosa di mata Tuhan. Dia bukan hanya ya mendirikan kembali, tapi dibawa ke dalam rumah Tuhan. Bayangkan ya, di dalam rumah Tuhan ia mendirikan mesbah-mesbah ya. Dan dikatakan bahwa ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan itu telah berfirman. Tapi kita lihat saudara, ya, bahwa Manasye membuat akhirnya bangsa ini kembali berdosa, memberontak di hadapan Tuhan. Ia mendirikan mesbah-mesbah bagi tentara langit, saudara. Ya, bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban di dalam api. Dan bukan cuma itu, dia memanggil peramal, ya, roh tenung, telaah, dan dia memanggil bahkan para pemanggil arwah, ya, dan roh-roh peramal untuk melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Jadi ya sangat jahat Manasye ini. Dia menggantikan Hizkia, tapi dia melakukan apa yang jahat. Ya, bukan hanya merobohkan tapi membangun kembali, bahkan rumah Tuhan dicampurkan dengan penyembahan berhala. Ya, dikatakan di sana saudara, Manasye ini memang raja yang jahat, dan dia itu membuat Allah murka terhadap segala dosa dan pemberontakannya. Termasuk dalam daftar dosa-dosa Manasye itu adalah praktik-praktik klinik, sihir, tenung. Ya, itu adalah dosa yang dibenci Tuhan. Saudara, jangan pakai peramal, meramal-ramalkan sesuatu, ya, bahkan menyembah tentara langit. Ya, itu segala yang jahat itu jangan ada pada kita. Bertanya, ya, pemanggil arwah. Ini adalah tindakan-tindakan menunjukkan kurangnya iman kepada Tuhan dan kurangnya pertobatan di dalam Tuhan, sehingga masih pakai roh petenung, ya, masih panggil peramal. Ini sangat-sangat dibenci oleh Tuhan dosanya saudara, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Raja Israel loh saudara. Bayangkan, ini Raja Israel. Dan praktik-praktik ini sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, karena tindakan ini menunjukkan kurangnya iman kita kepada Tuhan, sehingga kita melibatkan kuasa-kuasa lain yang bukan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, dibakar loh saudara. Ini tidak main-main. Ya, mengerikan. Dia membangkitkan sakit hati Tuhan lewat tindakannya, dosa-dosanya. Bayangkan Alkitab berkata Tuhan sakit hati loh saudara. Makanya kalau kita ini berdosa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, itu kita menimbulkan sakit hati Tuhan. Ayat 7, ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dengan ya
yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan Tuhan, dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya dalam rumah ini dan di dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa ya pada akhirnya sebenarnya Tuhan sudah ya memilih, bahkan bersaksi, bahkan berfirman, ya karena Daud dikatakan ya ia menaruh juga, tapi dia membawa patung Asyera masuk ke dalam istana. Ya, tetapi Tuhan berfirman, ya dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih di antara segala suku, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Ya, aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka. Ya, tepat menurut hukum-hukum yang telah diperintahkan kepada mereka. Tuhan itu sudah berkata, saudara, bahwa ya Tuhan akan ya dia sendiri akan membangun kembali Yerusalem ya, tetapi dia tidak akan membiarkan bangsa Israel itu keluar dan tidak diberikan kepada nenek moyang. Ya, tepat seperti yang telah perintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum. Dikatakan di sana ya menurut hukum yang dan dikatakan menurut hukum yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka, saudara ya. Dan hambaku Musa, dikatakan ayat yang ke-9 ya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan di hadapan orang Israel. Ya, padahal mereka tuh tahu Tuhan tuh murka, kenapa? Karena melakukan semua dosa-dosa itu, tapi mereka melakukan, dikatakan apa yang Manasye lakukan lebih daripada bangsa-bangsa ya, bangsa-bangsa kafir yang apa yang dilakukan, dan bangsa-bangsa itu telah dimusnahkan Tuhan. Ayat 10, kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat yang jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Ya, jadi dia dianggap Tuhan melakukan yang keji, membuat bangsa Israel berdosa. Ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Ya, ayat 12, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengar akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur yang sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama ya seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula ya, menungging. Bayangkan saudara, bukan hanya dihapuskan, dimurkai, bahkan dikatakan di sana seperti orang menungging, Tuhan akan menghapuskan. Ayat 14, aku akan membuangkan sisa milik musakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi setiap semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Ya, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai pada hari ini. Ya, dan kita lihat di sini saudara, ya Tuhan itu murka dengan dosa, dan Tuhan itu murka dengan kejahatan, sehingga dia berkata dia akan punahkan segala sisa-sisa Israel itu milik pusakaku. Ayat 16, lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah demikian banyak, sehingga dipenuhinya dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula dan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan.
Kalau cuma dia sendiri yang berdosa ya mungkin silakan, tapi mengajak bangsa itu berdosa. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukan dan dosa-dosanya, bukankah yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman Usa. Maka dikatakan Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi saudara, setelah Hizkia mati diganti Manasye mati diganti oleh Amon anaknya itu. Saudara, kita melihat di sini, mari kita jangan bermain-main dengan Tuhan saudara ya, sehingga kita boleh senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan, dan kita ini tidak menjadi orang-orang yang akhirnya membuat Tuhan sakit hati, bahkan hidup kita menjadi batu sandungan, membawa orang lain untuk berdosa. Jangan kita berdosa dan mengajak orang lain untuk berdosa. Marilah sebaliknya, ketika kita punya dosa, bertobatlah. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat saudara. Kita siapkan hati kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh mendengarkan misbah doa. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah berfirman. Kami belajar dari kisah hidup Hizkia, Manasye, mereka dua raja dari satu keturunan tetapi memiliki dua prinsip yang berbeda. Kami belajar dari Hizkia yang membangun kembali rumah Tuhan, meruntuhkan semua dosa-dosa, membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Sementara Manasye dia membangun kembali berhala-berhala. Kami mau berdoa Tuhan, bahwa kami hanya membangun rumah Tuhan di hidup kami. Apa yang berkenan di mata Tuhan, apa yang sempurna, dan bukan keinginan kami tapi keinginan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti misbah doa, apapun pergumulan mereka Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, bahkan yang sedang adalah masalah pergumulan ekonomi, hutang piutang, terjebak masalah keuangan yang belum pulih, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Engkau pulihkan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami yang terus setia di misbah doa, bahwa iman kami terus bertumbuh dalam Tuhan, agar kami boleh mengalami dan menggenapi semua kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang belum bertobat Tuhan jamah, agar mereka boleh bertobat. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup bangsa Indonesia ini. Selamatkan di tahun politik ini, biarlah keamanan, ketentraman, damai, sejahtera mengalir di atas bangsa kami. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga membawa hujan pertobatan bagi semua ini, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.